sektor ini yang paling terkena pukulan terberat sih sebenarnya. Iya, soalnya apa namanya? Hai, happy investor. Balik lagi di Pojok Saham. Uye, kali ini kita ditemenin sama Kak Cantika dari Analis retail. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal retail nih, sejujur, itu kan emang agak salah satu sektor yang struggling. Nah, Kak Cantika bisa nggak sih cerita sedikit tentang sektor yang satu ini, gimana sih keadaannya, sifatnya? Oke, jadi itu kita flashback dulu ya. Jadi pas di 2020 tahun lalu itu pas lagi awal pandemi sebenarnya sektor ini yang paling terkena pukulan terberat sih sebenarnya. Iya, soalnya apa namanya dari pemerintahnya sendiri itu kan mengeluarkan peraturan di mana untuk pusat perbelanjaan itu dilarang untuk beroperasi. Yes. Nah, terus juga dihimbau untuk tidak bisa dine-in juga di restoran dan dihimbau untuk melakukan take away. Jadi itu juga menjadi sentimen negatif banget buat si para retailers ini. Berdampak negatif itu ke pendapatannya juga, ke administrasinya juga. Cuma setelah PSBB-nya udah mulai masuk ke fase transisi ya, itu mau udah pusat perbelanjaan udah boleh dibuka lagi. Nah, itu udah apa namanya pendapatannya udah lumayan improve sekarang. Jadi kondisi ekonomi Indonesia juga kan udah mulai kembali berangsur pulih. Jadi sekarang udah mulai kelihatan improvement-nya. Oke, jadi kan seperti bahas nih ya, kalau misalnya si sektor retail ini adalah yang paling kena tamparan. Secara pemerintah mengangkat aktivitas pusat perbelanjaan kan. Tapi kira-kira apa sih yang dilakukan retail manajemen untuk tetap survive? Nah, sebenarnya itu juga yang kita perhatiin sih. Salah satu perhatian kita sangat mengapresiasi sekali sih semua langkah strategis yang dilakukan oleh manajemen. Misalnya mereka juga melakukan kontrol ketat misalnya, terus juga melakukan efisiensi dari biaya operasionalnya, terus juga apa namanya mereka meminta untuk keringanan biaya sewa karena kan mereka nggak bisa beroperasi secara full ya. Dan juga mereka harus beradaptasi untuk melakukan penjualan berbasis online. Oke, iya benar. Kayak community service, bahkan dan segala macam, gitu kan. Nah, tapi kan dia ngeset nih di antara saham-saham mereka kayak MAPI, RALS, LPPF. Itu tuh ada nggak sih dari NH Korindo yang jadi rekomendasi pilihannya buat para investor gitu? Oke, dari kalau kita lihat skopnya, dari situ untuk pilihan dari NH Korindo Sekuritas sendiri kita memilih saham MAPI. Kita lagi prefer untuk saham MAPI atau atau yang biasa kita tahu itu adalah PT Mitra Adi Perkasa. Nah, Kak Cantika bisa share nggak sih gimana sih kondisi fundamental si MAPI itu sendiri? Nah, untuk kondisi fundamentalnya si MAPI itu sendiri sebenarnya kita tuh nggak bisa ya melihat secara quarter. Kita biasanya melihat itu secara quarterly, bukan secara yearly. Karena kalau yearly itu udah pasti minusnya udah parah sih. Dan itu hampir terjadi di semua parameter. Nah, kalau dari secara quarterly, sebenarnya kuartal 2 itu yang sangat terpukul sekali bagi si retail masuk juga si MAPI ini sendiri. Tapi pas kita lihat dari financial statement yang terakhir di kuartal 3, mereka menunjukkan improvement yang cukup signifikan dari pendapatannya aja berhasil untuk grow lebih dari 50%. Jadi itu juga menjadi apa namanya tanda yang cukup baik lah buat kita yang misalnya ingin memegang saham MAPI. Dan juga selain itu biasanya untuk para retailers ini kalau kita megang memperhatikan sektor retail itu ada beberapa ada indikator yang lainnya juga seperti misalnya SSG atau same store sales growth. Nah, SSG sendiri ini kalau juga terlihat sangat improve. Jadi dari sebelumnya sekitaran negatif 52%, sekarang di kuartal 3 itu masih negatif juga, tapi udah berhasil meningkat. Oke, I can tell kenapa di Q3 itu mereka naik pendapatannya. Memang Q2 kan sempat ngalamin penurunan income secara kita total loss down. Terus
kemudian Q3 mulai bangkit dengan adanya home delivery service ataupun online. Apalagi tambah dengan hasrat konsumtif kita ya sebagai warga bisa ditutup sudah di rumah mulu, terus ngapain rebahan ke online shop. That's why makanya akhirnya fundamental si Mapi sendiri mulai stabil, ya kan? Nah, kalau misalnya udah tahu nih, oke, Mapi aman lah ya untuk kita masukin ke dunia kecuanan kita. Dari Kak Tika itu ada nggak sih rekomendasinya kalau kita mau beli saham Mapi itu gimana? Oke, untuk saham Mapi ini sebenarnya kita untuk investasi jangka panjangnya kita masih rekomendasi buy dengan target price-nya 975 itu kita menggunakan valuasi namanya sum of the part. Jadi itu menurut kita tuh valuasi ini cukup mencerminkan nilai-nilai intrinsiknya dia. Oke, nice. Nah, tapi kalau dari Kak nih, kalau dari sisi ramalan cuan, tambahan apa sih yang bakal ditemuin sama para retailers ini di tahun ini? Sebenarnya sama kayak di tahun 2020 itu kalau misalnya seandainya PSBB kembali diperketat in total dan terutama sih mall ya kalau sampai pusat perbelanjaan itu kembali dilarang untuk beroperasi itu juga akan karena kalau kita bicara Mapi sendiri itu mostly tenannya itu berada di Jakarta di Jakarta area gitu. Jadi itu sangat independent banget terhadap jam operasional si mall tersebut. Terus yang kedua juga dari penurunan USD/IDR yang nilai tukar karena kan kita tahu brand-brand Mapi itu seperti kayak Stradi, Varius, terus Pull&Bear, and Zara, and so on and so forth itu kan dari luar ya jadi penurunan USD/IDR juga sangat berpengaruh sih. Oke, berarti sebenarnya perjuangan dari Mapi ini, tantangan ini tergantung dari seberapa lama kita bakal mengalami masa pandemi ini. Dan bahkan seberapa besar PSBB yang akan kita alami. Ya, oke, kita mendingan semuanya berdoa ya kepada Tuhan yang Maha Esa supaya kita bisa lama dari pandemi ya kan. Karena harus banget ya kecuan guys. Oke, thank you Kak Tika obrolannya. Thank you. See you at next podcast.